Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Nurrahman dengan NIM 20121302. Saya akan memaparkan makalah yang saya tulis tentang aplikasi transformasi Fourier pada persamaan Schrödinger. Outline dari presentasi kali ini adalah yang pertama pendahuluan, kemudian free particle atau partikel bebas, dan yang ketiga potensial Dirac delta, dan yang terakhir adalah osilator harmonik. Pertama saya akan membahas tentang pendahuluan, di mana pembahasannya akan berkisar tentang persamaan Schrödinger satu dimensi, yakni persamaan Schrödinger satu dimensi dinyatakan sebagai I atau bilangan imajinar dikali H suatu konstantan Planck. Psi di sini merupakan fungsi gelombang yang bergantung pada X dan T. Di ruas kiri terdapat turunan psi. Kemudian di ruas kanan kita dapatkan kita mempunyai minus H kuadrat per 2M, di mana M ini merupakan massa partikel dikali dengan turunan psi, turunan kedua psi terhadap X ditambah dengan potensial dikali dengan psi. Potensial di sini merupakan kita asumsikan merupakan suatu fungsi yang hanya bergantung pada variabel X saja. Kemudian untuk mencari solusinya, dilakukanlah pemisahan variabel, di mana psi xt itu dipisah menjadi psi yang bergantung pada X saja dan P yang bergantung pada T saja. Kita dapatkan bahwa persamaan Schrödingernya menjadi persamaan diferensial berikut, di mana masing-masing ruas merupakan persamaan diferensial biasa, dan itu terjadi jika dan hanya jika kedua ruas merupakan suatu konstantan yang sama, atau dimisalkan di sini sebagai E, yang interpretasi fisisnya merupakan suatu energi. Yakni persamaan diferensial pertama itu dapat diintegrasikan langsung, yakni menghasilkan suatu konstanta dikali minus I E dikali T per H. Konstantanya berarti hanya bergantung dikali suatu konstanta, misalkan C. Kemudian untuk persamaan diferensial yang kedua itu dinamakan sebagai TIC atau Time Independent Schrödinger Equation. Ini menyatakan sebagai kekekalan energi. Suku pertama itu merupakan energi kinetik, suku kedua merupakan energi potensial, dan yang di luas kanan merupakan energi total. Berdasarkan prinsip superposisi, kita dapatkan bahwa solusi masing-masingnya merupakan psi X, karena ini belum ditentukan dari TC karena harus dispesifikkan potensialnya terlebih dahulu. Kemudian dikali dengan solusi dari persamaan diferensial yang sebelah sini, yang pertama itu di superposisi, sehingga solusi umumnya berbentuk penjumlahan seperti di bujur sampel. Kemudian untuk potensial bernilai 0 di mana-mana, atau ini kasus free particle, partikel bebas, disubstitusi kita mendapatkan bahwa persamaan Schrödinger yang lengkapnya menjadi seperti berikut tanpa adanya suku potensial. Pada kali ini didefinisikan transformasi Fourier sebagai berikut, di mana transformasi Fourier-nya ini kernelnya merupakan E pangkat minus IKX, dan inversi Fourier-nya terdapat faktor 1 per 2P. Setelah dilakukan transformasi Fourier pada persamaan Schrödinger yang ini terhadap variabel X, kita mendapatkan bahwa uraiannya seperti berikut. Di sini yang perlu dicermati adalah transformasi Fourier dari suatu turunan, di mana ini merupakan suatu faktor IK dikali dengan transformasi Fourier dari psi atau psi tilde. Karena ini turunan kedua di sini, maka terdapat IK kuadrat. Faktor IK tersebut dapat dibuktikan dari definisi transformasi Fourier ini, dilakukan integrasi parsial, kemudian nanti didapatkan faktor IK. Karena pangkatnya E pangkat minus IK sekian. Oke. Dari uraian ini saya mendapatkan persamaan diferensial, seharusnya ini persamaan diferensial biasa
yang ekspresinya terhadap turunan T, kemudian dilakukan integrasi, didapatkan bahwa solusinya suatu konstanta yang bergantung pada K saja dikali dengan E minus IH K kuadrat per 2M dikali T yang muncul pada suku ini dan ini PK. Kemudian sebagai contoh saya lakukan sebagai berikut, di mana kondisi awalnya itu merupakan A pada suatu interval. Jika dilakukan normalisasi, didapatkan bahwa A itu sama dengan 1/akar 2A. Untuk konstanta yang bergantung pada K saja atau PK itu saya dapatkan bahwa hasilnya 2 sin KA per 2/akar 2A K, sehingga fungsi gelombangnya atau psi itu setelah disubstitusi balik ke sini, didapatkan bahwa solusinya sebagai bentuk integrasi ini yang tidak dapat dinyatakan dalam fungsi elementer. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang potensial Dirac delta, yakni potensial yang didefinisikan sebagai minus lambda, di mana lambda positif dikali dengan fungsi Dirac delta atau delta X. Ini disubstitusi ke Tc dan dilakukan transformasi Fourier terhadap variabel X. Saya mendapatkan bahwa seperti berikut persamaan ini, dan yang perlu dicermati di sini adalah transformasi Fourier dari Dirac delta dikali dengan psi X. Di sini karena integral dari suatu fungsi dikali Dirac delta itu merupakan evaluasi fungsi itu di titik 0. Justifikasi dari ini secara analisis terdapat pada appendix di makalah saya. Sehingga setelah dilakukan transformasi Fourier, diperolehlah bahwa P tilde nya itu atau transformasi Fourier dari Px itu sama dengan ini, dengan pemisalan A-nya itu sama dengan H kuadrat per 2M. Dan dengan inversi Fourier dibalik, didapatkan bahwa psi X-nya itu dalam ekspresi berikut, sehingga dengan integral kita dapatkan bahwa psi X-nya itu sama dengan lambda psi 0 per 2 AB E pangkat minus B mutlak X. Untuk mendapatkan energi, di sini saya men-setting X-nya itu sama dengan 0, sehingga didapatkan energi karena di B-nya itu terdapat ekspresi energi, nanti bisa didapatkan energinya seperti berikut, dan solusi dalam ekspresi akhirnya itu sebagai psi X sama dengan psi 0 dikali E pangkat minus M lambda per H kuadrat dikali mutlak X. Kemudian untuk osilator harmonik, di sini potensialnya itu sama dengan setengah M omega kuadrat dikali X kuadrat. Jadi ini seperti osilator harmonik pada pegas. Dengan omega adalah frekuensi osilator. Setelah itu disubstitusi ke Tc atau time independent Schrödinger equation, kita dapati bahwa bentuknya seperti ini. Kemudian untuk menyederhanakan analisis dilakukan pemisalan, didefinisikan variabel baru yang dimensionless. Jadi sebagai variabel epsilon, kemudian X dan X, di mana X-nya itu sebagai X per L0. L0 itu merupakan suatu scaling seperti berikut. Kita dapatkan bahwa persamaan diferensialnya itu sebagai D turunan kedua psi terhadap X, variabel yang baru, dan seterusnya. Kemudian dari persamaan diferensial yang terbaru ini, kita misalkan solusinya, kita tebak solusinya sebagai psi X sama dengan Px dikali E pangkat X kuadrat per 2. Ya, tebakan ini didapat dari menganalisis perilaku persamaan diferensial yang ini secara asimptotik.
kemudian didapatkan persamaan diferensial P-nya, dan P suku ini masing-masingnya dinyatakan dalam inversi Fourier, di mana X dikali P aksen itu dilakukan integrasi parsial, dan di sini asumsi P tilde-nya itu merupakan fungsi Schwartz atau fungsi yang melurus di ketahinggaan, di mana diperoleh persamaan diferensial berikut, dicari solusinya, kemudian ditransformasi Fourier balik atau inversi Fourier, didapatkan pesi X-nya itu sebagai berikut. Nah, fungsi gelombang pesinya itu dapat berupa fungsi genap atau ganjil, di mana yang menentukan paritasnya di sini adalah minus K pangkat 2 epsilon minus 1 per 2, yang mana pangkatnya itu harus perlipatan bulat sehingga didapatkan energi. Alhasil kita mendapatkan pesi N atau solusi eigenstate itu merupakan suatu ekspresi dalam polinomial Hermite. Sekian dan terima kasih.